Langsung bersemangat. Iya kan? Kalau nggak siapa yang baru pertama kali? Nggak ada, udah semua langsung nggak semangat. Oke Bapak Ibu, ini kota pertama Jawa Tengah yang dibangun oleh AFC. Di bawah Pak Adi Gunawan langsung, terima kasih. 6 tahun bersama, jalan suka duka ya. Tumbang, bangun. Jadi ini adalah salah satu kota sejarah di AFC. Untuk menghemat waktu teman-teman, saya akan langsung jelasin apa itu AFC, produknya seperti apa. Jangan ngantuk ya, kalau ngantuk agak ditahan aja. Saya di depan soalnya jalan-jalan, jadi kalau muka kalian ngantuk saya bisa baca. Oke teman-teman, kita mulai ya. Saya tes lagi nih, semangat pagi Semarang. Harus ya Bapak Ibu ya. Saya udah berapa kali share di sosial media saya 2030 bagi pakar-pakar ekonomi bahwa akan masuk krisis ekonomi Indonesia yang stage pertama itu teman-teman ya. Cari kerja akan makin sulit. Kalau teman-teman bisa lihat semua perusahaan-perusahaan gede hari ini lagi tumbang. KFC, Pizza Hut ya, pecat di mana-mana. Jadi ini teman-teman, kenapa Anda harus ada di sini, duduk di sini? Mudah-mudahan apa yang saya jelasin teman-teman bisa bayangin. Teman-teman bisa lihat kok, Grab. Mungkin 3 tahun yang lalu cari duit di Grab, lebih dapat duit. Hari ini nggak dapat duit loh teman-teman. Ngerti ya? Jual online 3 tahun lalu mungkin masih bagus. Mungkin hari ini udah enggak. Makanya saya minta teman-teman dengerin. Nggak penting kalian tua, muda, pengalaman atau enggak. Nyimak aja dulu. Nggak lama kok, paling 12 jam, 10 jam. Nggak, sejam 2 jam aja. Oke, slide di kiri teman-teman bisa lihat kecil. Kurang nutrisi, jadi kita ngeliatnya slide di kanan aja. Nutrisinya udah full. Ini udah Suba Utsu di bus, jadi kita lihat di sini aja. Kiri udah nggak bisa kecil, saya aja nggak bisa lihat. So next, izin ada Dokter Diana juga. Jadi kalau saya jelasin pakai bahasa awam. Jadi nanti dokter, wah kok Niko jelasinnya gitu ya. Saya jadi minta izin dulu sama guru besar kita ya. Jadi teman-teman, khusus untuk penyakit degeneratif. Ada yang tahu nggak degeneratif penyakit apa tuh? Iya, penyakit orang tua. Bahasa awam ya. Tapi diderita oleh orang yang nggak tua. Nah itu yang jadi masalah. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau kita kena penyakit tua di saat tua, ya nggak apa-apa. Yang masalah sekarang adalah penyakit orang tua, kita udah mulai rasain. Masih 40 udah panen. Ini yang jadi masalah kan? Kalau kaki-kaki loyo usia 90 tahun mah nggak apa-apa dong. Udah saatnya loyo. Tapi kalau loyonya usia 40 tahun, ngerti ya teman-teman ya? Ini yang jadi masalah. Nah menurut teman-teman, orang-orang yang kena penyakit degeneratif, kalau sakit, minum apa biar sembuh? Yang kita tahu hari ini. Minum obat, itu semua yang kita tahu ya. Pertanyaannya, sembuh nggak? Sembuh sementara. Saya ulang nih bahasanya. Jadi kalau saya kena darah tinggi, 20 tahun kena darah tinggi, 20 tahun minum obat darah tinggi. Sembuh nggak darah tinggi? Jadi nggak sembuh sementara dong. Betul. Terkontrol Bapak Ibu ya. Jadi obat darah tinggi sampai detik ini nggak akan nyembuhin darah tinggi. Karena memang diciptakan untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Memang diciptakan untuk mengontrol bukan menyembuhkan. Penting nggak terkontrol? Penting nggak? Penting. Ngerti ya teman-teman ya. Bapak Ibu, Anda minum produk AFC atau nggak minum produk AFC. Anda harus tetap ke dokter. Itu yang betul. Kalau besok kalian diajarin produk kesehatan apapun bilang jangan ke dokter, itu yang sesat. Ngerti ya teman-teman ya? Karena AFC ini melengkapi, tidak menggantikan. Sampai sini jelas ya? Jadi, diabetes, obat diabetes, minum obat diabetes, sembuh nggak? Sembuh nggak? Kenapa? Betul, karena obat itu juga diciptakan untuk mengontrol kadar gula darah. Oke? Paham? Maka dunia kedokteran mulai pelajarin stem cell terapi. Dunia kedokteran, ini belum ngomongin AFC nih guys.
Dunia kedokteran mulai pelajarin stem cell terapi. Kenapa? Karena sampai detik ini nggak ada obat yang bisa nyembuhin. Masuk akal ya? Karena nggak ada obat yang bisa disembuhin, dunia kedokteran tiap hari tambah maju. Mereka selalu belajar. Mulailah mereka masuk ke pelajaran pertama, namanya stem cell terapi. Apa sih stem cell? Sperma, waktu ayah ibu kita malam pertama. Belah duren, sehat. Ketemulah sperma dan sel telur. Nah di situ Tuhan Allah kita kasih stem cell, ibu dari semua sel tubuh kita. Dibangunlah tubuh kita dari satu sel itu, stem cell. Banyak, bukan satu. Bangun jaringan, otot, organ. Ngerti ya teman-teman ya? Dia bangun tubuh kita. Sampai masa terbaiknya yaitu usia 19 tahun. Maka kita tuh sebenarnya secara bahasa awam, manusia itu masih masa pertumbuhan sampai usia 19 tahun. Jadi kalau usia 21 tahun masih masa pertumbuhan belum? Hah? Nggak ada, udah sampai 19 kok dikasih tahu kok. Ngeyel kok di sini. Angel. Angel. Maka setelah 19 tahun, ini bahasa awam ya. Setelah 19 tahun nggak ada lagi yang tambah tinggi. Kerasa kan? Kalau kalian agak pendek kontet, mau minum susu segalon tiap hari bu, nggak tambah tinggi. Gendut loh ya. Ngerti ya teman-teman ya? Selesai. Ukuran sepatu sandal Anda juga udah selesai. 42 selamanya. 39, 30, malah bisa ngecil loh itu. Iya, kita kadang nggak tambah tinggi loh nanti. Tambah pendek kan makin tua kan. Semua otot menyusut, jaringan, tulang, pasti pendek. Jadi teman-teman tahu, nah setelah 19 tahun, ada orang di Semarang masih tambah tinggi sampai hari ini? Nggak ada teman-teman. Ngerti ya? Setelah 19 tahun kita resmi menua. Setelah 19 tahun, semua, ini kalau ini data medis nih teman-teman ya. Nah ini lihat nih, stem cell. Jadi waktu balita, remaja, dewasa, lansia, drop total stem cell-nya. Makanya kalau kalian ingat nggak waktu balita, cepat nggak sih? Bayi 6 bulan, 1 tahun, tambah tingginya cepat. Betul nggak? Tumbuh rambutnya cepat. Kalau luka cepat sembuh. Itu kalau dia bayi, luka cepat dia. Bisa hilang tanpa bekas. Kalau cacar, ngerti ya? Coba hari ini kita cacar bu, buduk langsung. Ngerti ya teman-teman ya? Tumbuh tinggi cepat, kalau sakit cepat recover. Itu karena bayi stem cell-nya. Dari 10.000 sel tubuh dia ada 1 stem cell. Remaja berkurang total. Dari 100.000 baru ada 1. Nah itu batas 19 tahun tuh Bapak Ibu. Oke? Lalu kenapa kita mulai sakit? Tadi ingat nggak penyakit degeneratif adalah penyakit tua yang kita mulai rasain waktu muda. Kalau orang Indonesia bilang umur 50 pasti kalian bilang udah tua. Betul ya? Di Jepang bu, 70 tahun masih kerja. Kalau kita 50 ya udah tua. Itu bedanya loh teman-teman. Lihat ya, setelah 19 tahun resmi Setelah 19 tahun resmi menua. Masalahnya kenapa kita sakit? Karena setelah 19 tahun tiap orang kita tuanya ada yang beda-beda duluan. Ada nggak yang usia 30 tahun rambutnya udah payah? Mulai membotak. 40 udah licin. Ada nggak? Nah, jadi ada orang yang botak, rambutnya tua duluan. Ada nggak yang, saya mau tanya dokter Diana, spesialis kan? Dok ada nggak usia 30 tahun diabetes? Banyak? Nah, kira-kira kalau saya tanya teman-teman, ini contoh ya. Umur berapa kamu? 21 tahun, diabetes. Gula darah 500. Udah ronin tuh gula darahnya ya. Iya. harus diturunin yang ini jadi toreda. Bapak 21 tahun diabetes. Menurut kalau saya tanya secara awam umum. Teman-teman, orang 21 tahun kena diabetes kenapa? Semua saya tanya pasti bilang karena pola makan yang buruk. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman, enggak juga.
Enggak juga. Kenapa? Karena yang nasehatin juga pola makannya juga berantakan juga. Kita nggak sehat juga. Kita orang Indonesia harus bangga jadi bangsa orang Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak pakai pencegahan. Kita lebih suka mengobati. Kapan mulai jaga pola makan? Waktu udah kena diabetes. Kapan berhenti makan kacang? Udah asam urat. Kapan berhenti makan sate kambing sama kelatak? Udah kolesterol, ngerti ya? Kalau nggak ada bangsa kita jaga makan. Nggak ada. Pagi nasi uduk, siang nasi pindang, malam nasi gandul. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa anak ini nggak jaga, lalu kami juga nggak jaga, tapi dia diabetes kami nggak. Ngerti kan? Bukan pola makan dong. Kita pola makan nasi kok. Jadi pankreasnya tua duluan. Ngerti ya teman-teman ya? Olahraga nggak olahraga, oke penting jaga makan, saya setuju. Penting olahraga, saya juga setuju. Tapi hari ini fakta membuktikan sama-sama nggak olahraga, sama-sama nggak makan manis, ada banyak yang kena diabetes. Pankreasnya tua duluan. Jadi mungkin Jovi usia 21 tahun, pankreasnya kayak usia 60 tahun. Ngerti ya teman-teman ya? Tua duluan, nggak bisa keluarin insulin yang seperti seharusnya. Ada nggak yang umur 20 tahun serangan jantung? Anda tahu artis BCL nggak sih? Suaminya kurang ganteng apa? Enggak, dia ganteng suaminya, olahraga, makan bersih, serangan jantung bu. Di kita ada yang merokok sehari 2 bungkus, gak mati-mati jantung juga. Iya, rokok sehari 2 bungkus, kamar hotel harus smoking, kalau nggak udah sakau, wah gak ada rokok. Cek jantung bersih, asem nggak tuh? Ngerti nggak maksud saya? Banyak saya kalau teman-teman kalau ke Jawa sana, udah umur 80-90 tahun rokok, om jantung sehat. Baru saya cek katanya jantung saya kayak umur 50. Mati gak lo? Ngerti ya teman-teman ya? Apa itu tadi maksudnya? Jantungnya tua duluan. Enggak, teman-teman bisa cek kok. Usia jantung kalian belum tentu sama usia organ sama usia tubuh kalian. Itu penyebabnya. Setelah 19 tahun, semua tubuh kita ada yang menua. Bedanya tua-tuanya beda-beda. Ada yang rambutnya, ada yang jantungnya, ada yang gagal ginjal. Kalau orang Indonesia mah gampang aja vonis. Oh gagal ginjal ya usia muda. Makanya nggak jaga makan. Gampang kalau ngomong, dia juga nggak jaga, nggak gagal ginjal. Ngerti ya? Tua aja duluan ginjalnya. Pasti ada bu. Kayak ibu-ibu usia 40 tahun di sini. Ada nggak yang lututnya sendi-sendinya udah pegel-pegel payah? Ada nggak? Ya itu maksud saya, lututnya yang payah duluan. Kalau ditanya, kenapa lututnya payah duluan? Ya saya udah turun mesin pak, udah lahiran 3. Gitu kan ibu-ibu? Saya di Medan tuh membernya Pak Firdaus sama Mbak Ewin, anaknya 8. Lututnya baik-baik aja. Normal semua, kalah kucing bu. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ini anak semua, iya. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa Anda sakit? Mau Anda olahraga kek, mau Anda jaga makan kek, yes itu penting. Tapi nggak akan cegah setiap organ kita ada selalu yang tua duluan. Oke? Paham? Itulah kenapa kita sakit. Ada yang mata plus usia 40, ada yang usia 70 nggak pakai kacamata. Ngerti ya teman-teman? Ada yang rekeningnya tua duluan, ada juga. Perasaan baru gajian tanggal 25, kenapa hilangnya ya? Ada. Sampai sini jelas? Jadi kenapa Anda sakit? Menua. Paham ya? Ada selalu yang bikin tua duluan. Mata, dengkul, jantung, ginjal, liver, ada aja bu. Sampai sini jelas? Menjaga makan, olahraga itu adalah cara menjaganya. Biar nggak tua lebih cepat aja. Tapi udah nggak bisa nolong apapun. Maka dunia kedokteran, pelajarin gimana cara kalau kita yang udah tua duluan ini, usia 40, ada yang 30, kalau di stem cell kayak kita anak muda, otomatis masalah kita selesai.
Ibu-ibu, kalian masih ingat nggak waktu kalian masih gadis dulu? Main di pantai 2 jam, 3 jam. Flek nggak? Waktu gadis, umur 12 tahun, 13 tahun, main di pantai itu 5 jam. Siang-siang bolong. Flek nggak? Bapak-bapak, waktu kalian masih bujangan dulu. Makan sate kambing 30 tusuk, makan emping 5 baskom, bengkak nggak tuh kaki? Ngerti nggak? Gimana cara kalau stem cell ini dibalikin kayak usia 40 tahun ini stem cellnya kayak umur 8 tahun, 10 tahun, kira-kira membaik nggak? Nah itulah sekarang dipelajarin si stem cell. Dan ini adalah cara proses stem cell ini diambil. Jadi teman-teman, pada intinya sampai detik ini, nggak ada tuh obat buat penyakit tua, diabetes, darah tinggi, gagal ginjal, stroke, nggak ada tuh obatnya sampai hari ini. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi stem cell sekarang dianggap adalah solusinya. Jadi waktu diabetes, pankreasnya turun fungsinya untuk keluarin insulin. Gak bisa ada obatnya lagi. Cara satu-satunya adalah pankreasnya kembali fungsinya naik, maka insulinnya normal, lepaslah dia diabetes. Ngerti ya teman-teman ya? Nah stem cell itu cara ngambilnya adalah, bisa di play gak Joy ini? Ini harus manual soalnya. Nah Anda lihat layar kanan aja lah. Ini masalahnya adalah dengkul. Karena dia laki-laki jadi gak ada istilah turun mesin. Jadi ini masalah dengkul. Nah stem cellnya diambil, ada 2 kalau di Indonesia, bisa dari lemak, bisa dari sumsum tulang belakang. Nah ini di anestesi dulu, nah diambil nih. Diambil, set. Ditarik, nah teman-teman kalau kita orang awam cuma lihat ini darah. Banyak banget nih, ada sel darah merah putih, sel darah putih, stem cell, NK cell, T cell diambil. Dipisahin dulu yang mana stem cellnya, diperbanyak dalam lab, baru disuntik ke tempat yang dibutuhin. Karena masalahnya di lutut, suntiknya di lutut. Nah ini di Indonesia udah bisa dilakukan teman-teman ya, di RSCM. Satu-satunya sampai hari ini yang bisa stem cell di Indonesia, di RSCM. Biayanya murah meriah, kurang lebih 600 juta. Gimana tuh teman-teman? 600 juta. Jadi kalau saya gagal ginjal, harapan untuk bebas, salah satunya stem cell, keluarin 600 juta. Kalau kaki dipotong, harapan terbaik, yaitu suntik stem cell. Biaya 600 juta. Menurut teman-teman gimana? Mati aja lah ya. Udahlah mati aja pak, ngapain bayar 600 juta? Ngerti ya teman-teman ya, biayanya 600 juta rupiah. Jadi kalau mahal, semua sepakat sama saya, ini nggak bisa ditebus BPJS nih teman-teman. Nggak akan bisa ditebus stem cell. Kalau ini mungkin sampai hari ini, sampai detik ini yang saya pelajari. Satu-satunya harapan cuma stem cell dan biayanya 600 juta. Dan semua sepakat mahal. Semua sepakat? Sepakat? Wah ini Semarang agak ngantuk-ngantuk kali ya. Orang kaya ya. Jadi nggak terlalu lah. Teman-teman mau dengar nggak alternatifnya? Mau nggak sih? Nggak nyampe 100 juta. Nggak nyampe 50 juta. Efektivitasnya cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena suntik ini langsung direct ke tempatnya. Dia lebih cepat aja. Ngerti ya teman-teman ya? Sedangkan kami nggak langsung ke organnya, diminum. Maka nggak mungkin sama kecepatannya. Tapi harganya nggak nyampe 600 juta. Teman-teman Semarang pengen tahu? Halo? Mau dong, udah dateng kok di sini, mau nggak mau kok. Pintunya kita udah kunci di situ. Aman Pak Eri? Nah udah, saya bilang dikunci ya tolong. Wah udah masuk nggak bisa keluar. Jadi produk pertama yang mau dijelasin sebagai alternatif, bukan terapi stem cell-nya. Itu yang teman-teman gak boleh salah ucap ya. Kita adalah alternatif. Yaitu pertama namanya adalah Subarasi atau Sibiru.
Itu yang teman-teman harus tahu. Namanya Subarashi atau Sibiru. Produk ini bahan utamanya ada 3, tapi yang paling hebat adalah namanya salmon ovary peptide. Ini yang paling terkenal ya. Ini yang paling bisa menonjol kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam. Jadi di Jepang itu ikan salmon tuh disebut godfish, dewa. Jepang itu bukan kayak kita, bangsa yang punya agama. Ya, jadi mereka nyembah apa aja. Agama paling gedenya tuh Shinto kalau nggak salah ya. Jadi salmon adalah salah satu didewain. Kenapa didewain? Ada ceritanya. Jadi teman-teman kalau dengar cerita ini bisa tahu apa yang kalian minum. Jadi ikan salmon itu Bapak Ibu kalau bertelur, hebatnya ikan salmon, dia bertelur nih. Contoh di sini, di Quest Hotel dia bertelur. Dia jalan-jalan sampai Medan, lahir ya. Dia jalan-jalan sampai Medan, mau bertelur lagi, dia balik lagi ke Quest Hotel, ke Semarang. Jadi ikan salmon itu akan bertelur, menetas, akan di tempat yang sama. Walaupun dia berenang sampai Norwegia atau apa, bawa bertelur, balik lagi dia. Sampai sini jelas ya? Nah ikan salmon tuh kehebatannya itu. Dia bertelur, langsung mati. Kenapa? Karena kecapean. Matinya adalah mati kecapean. Karena dia akan renang ratusan kilo lawan arus tuh Bapak Ibu. Ikan salmon ini. Nah waktu dia bertelur dia mati. Nah waktu dia mati, seluruh daerah yang dia tempat tergenang mayatnya itu akan subur. Karena dia bawa mineral dari laut. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya ikan salmon tuh warna dagingnya beda. Orange. Ngerti ya teman-teman ya? Itu ikan yang kaya banget. Omeganya, nutrisinya semua. Jadi waktu dia mati, subur wilayah itu. Makanya masyarakat di Jepang dewain. Nah nutrisinya itu diserap sama pembungkus telur ikan salmon. Jadi waktu dia bertelur, bukan kayak ayam Bu. Telur aja gitu, enggak ada pembungkusnya. Nah pembungkus ini akan serap semua nutrisi dari mayat ibunya untuk telur itu bisa menetas bertahan hidup. Keren ya? Nah Subarashi itu, salmon ovary peptide itu adalah pembungkus telur ikan salmon itu. Ngerti ya? Bukan telurnya, bukan dagingnya, pembungkusnya. Nah orang Jepang namain marine placenta. Nah di dunia stem cell kadang placenta bisa dipakai, placenta bayi. Dipakai. Kalau orang Indonesia placenta bayi ditanam dalam tanah. Bener gak? Ibu placentanya mau diapain? Dibawa pulang, kasih kendi. Tanam dalam tanah. Kasih lampu lagi. Hari 40 makan kucing. Pasti, coba tes. Saya juga gitu masukin kendi. Buka, udah gak ada. Kucing yang embak. Ngerti ya teman-teman ya? Nah jadi inilah kehebatan dari marine placenta, salmon ovary peptide. Biar teman-teman tahu jadi. Apa sih hebatnya produk ini? Kalian kira ikan salmon dalam mall? Enggak, ini adalah pembungkus telurnya. Marine placenta. Satu-satunya placenta yang halal satu dunia. Itu yang teman-teman harus tahu. Salmon ovary peptide, sardine peptide, fruit flow, nano size 600 Dalton. Nah saya jelasin bahasa awam nano size. Bu ibu di Semarang pernah minum vitamin C nggak? Minyak ikan pernah minum nggak? Anda ngerasa nggak kalau Anda minum itu kayak nggak ada apa-apa? Anda minum vitamin C nih atau minyak ikan atau vitamin apapun minum kok kayaknya nggak ada rasa apa-apa? Tahu nggak kenapa? Bukan dia nggak berkhasiat, tubuh bisa serap vitamin yang kalian minum butuh proses mungkin paling cepat 3-6 hari. Ngerti ya? Vitamin yang kalian minum ini, tubuh bisa serap 3-6 hari kemudian. Makanya kalau kalian minum vitamin C, vitamin B, vitamin A, vitamin D, kayak nggak ada rasa apa-apa, karena tubuh belum serap. Nah kalau si Subarashi ini, nano size, mudah diserap tubuh. Anda minum, pasti Anda rasa. Anda minum Subarashi, seminggu pertama, ngantuk kayak bayi. Pilihannya itu, satu ngantuk atau aktif. Cuma 2 tuh. Kenapa ngantuk? Ada yang tahu nggak kenapa minum Subarashi ngantuk? Betul, karena waktu Anda tubuh Anda dibenerin, diregenerasi. Waktu Anda tidur. Maka tubuh akan kirim signal minta kalian tidur. Kalau minum ini seminggu pertama. Ngantuk, kayak ini siang mukanya ngantuk semua. Minum Subarashi semua pasti ini. Iya kan? Iya, enggak kok.
Oke, manfaatnya teman-teman. Jadi saya mau klarifikasi dulu, Subarasi bukan produk herbal. Bukan, kami adalah produk medis tapi non kimia. Nah ini semua ya, paten pertama meregenerasi sel. Itu yang kita cari. Dari suntik stem cell cari apa sih? Regenerasi sel. Nomor 2, lancarin pembuluh darah. Anda kalau minum Subarasi, minggu kedua konsisten Anda akan mulai rasa bahwa tubuh Anda mulai hangat. Kalau tangan kaki kalian biasa dingin, ini mulai hangat kalau minum Subarasi. Paten ketiga, anti darah tinggi. Ibu-ibu di sini di Semarang saya nggak tahu, kalau di Sumatera banyak yang darah tinggi. Kalau Semarang banyak nggak cewek-cewek, ibu-ibu darah tinggi? Hah? Banyak. Jadi kalau dia khusus wanita kena darah tinggi, wajib yang minum suaminya. Karena penyebab wanita darah tinggi adalah, ya betul. Wah, setuju ya? Enggak, ini bercanda loh teman-teman. Nomor 4, mencegah pembekuan darah ya. Saya skip aja nih bagian ini. Ini penghargaan AFC di skala internasional, cuma karena kita mau masuk ke bulan puasa. Kita nggak boleh ria, nggak boleh sombong. Jadi penghargaan kita skip dulu, nggak enak kan sombong. Oke, ini testimoni, bukan buat klaim kesembuhan ya. Ini saya mau kasih lihat aja ke Bapak Ibu bahwa regenerasi itu apa sih? Kan nggak semua bisa bayangin regenerasi ya. Jadi yang bisa lihat nih kasus-kasus. Nomor 1 di AFC Subarasi. Testimoni tertinggi adalah untuk diabetes. Saya sangat setuju. Kayak dokter Diana ada di sini. Bahwa diabetes itu adalah ibu dari semua penyakit. Kalau bisa boleh pilih, jangan diabetes deh. Dan saya tahu nih teman-teman dengerin saya. Rata-rata bangsa kita diabetes. Rata-rata dari minuman, bukan makanan. Minuman Bapak Ibu, minuman botol. Kaleng. Kopi. Kopi boleh nggak? Boleh, tapi jangan yang saset. Kopi saset itu, kopinya cuma 3%. Sisanya perasa kopi dan lain-lainnya. Jadi yang kalian kecanduan tuh rasanya, bukan ngopinya. Ngerti ya? Kencing aja pasti bawa kopi. Jadi perasanya yang sasetan ya. Yang kopi sasetan tuh jangan deh. Jadi pulang dari sini, semua ibu-ibu pulang, bongkar lemari, buang tuh kopi. Yang saset. Anda beli kopi yang beneran kopi aja, murah meriah, dan gulanya kecil. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi orang Indonesia diabetes rata-rata dari minuman. Udah minum, udah di atas 40 tahun, udah. Minum es teh tawar, air mineral, titik udah. Jus, saya pribadi konsultasi sama dokter gizi, jus juga kurang disarankan. Jus, apapun. Karena buah yang paling bagus dikunyah. Kena air liur, diubah vitamin, serat. Anda jus hancur semua. Tinggal gula aja namanya fruktosa. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi jus nggak usah, kunyah aja buah. Oke? Semua orang Indonesia diabetes karena minuman. Dengerin tuh teman-teman. Oke, jadi testimoni paling tinggi diabetes nomor 1, 2 stroke, 3 gagal ginjal. Paling banyak tuh di AFC, gagal ginjal. Dari mana tuh? Kalian kalau diabetes 80% stroke. 80% stroke orang diabetes, 20% dibagi-bagi aja tuh. Gagal ginjal, glukoma, kaki mau dipotong, dibagi-bagi aja. Tapi 80% stroke. Jangan diabetes Bapak Ibu, please. Pulang habis acara ini, pulang habis ini, mulai inget. Minum es teh tawar, air mineral. Udah inget tuh satu. Makan tuh mau makan nasi mau berapa banyak Bu sampai diabetes. Sulit, minuman yang banyak gulanya ya. Jauhin tuh semua. Jadi Subarasi udah cukup jelas? Cukup jelas? Suara saya di belakang jelas? Sekarang kita akan masuk ke produk kedua. Dari 58 produk, saya akan jelasin semua. Cuma 3. Ini produk kedua ya, namanya Utsukushi atau si ungu. Kalau tadi Subarasi atau si biru.
Ini si ungu. Jadi biru sama ungu. Kalau yang ungu Bapak Ibu bahan utamanya adalah saya penggemar Utsukushi. Kalau saya pribadi. Kenapa? Ya masih muda, 38 tahun. Subarashi bagi saya belum terlalu. Ngerti ya teman-teman ya, stroke gula darah saya nggak puasa aja 110 120. Saya badan gede tapi benar-benar anti makan gula. Bener-bener, karena saya depan mata tiap hari lihat kaki dipotong. Saya kalau di handphone saya kalau mau lihat koleksi kaki-kaki paling penuh. Jadi saya kalau mau diet gampang, lihat kaki satu, udah nggak lapar atau nggak. Jangan tuh diabetes ya, khusus buat orang Jawa Tengah nih. Semarang, Jogja, Solo. Tapi Semarang masih mau mending. Wah Jogja sih ampun. Nah ini teman-teman, kalau Utsukushi bahan utamanya yang paling seksi sebenarnya ada ini semua nih, 5. Kalau Subarashi bagi saya yang paling seksi, salmon ovary peptide. Kalau Utsukushi ini adalah triple probiotik. Yang tengah Takara kombu fukoidan. Kalau di Jepang, Bapak Ibu, orang Jepang kalau kena kanker, SOP pertamanya, standar operasional pertamanya adalah minum fukoidan. Itu kalau di Jepang tuh. Yang paling kanan adalah salmon DNA. Spermanya ikan salmon. Nano size juga. Nah produk ini di rata-rata diciptain buat apa Bapak Ibu? Bersihin usus. Ini video bisa di-play nggak? Biasa bisa, biasa enggak. Tergantung nasib ya kita. Nasib baik? Enggak sesuai kita ya. Ini sih Utsukushi probiotik buat apa sih? Nah teman-teman, jadi pertama Subarashi itu produk datang sebelumnya namanya SOP 100. Jadi rata-rata AFC ini tiap 3 tahun upgrade produknya. Nah waktu SOP 100 masuk, orang minum. Kok ada yang hasilnya cepat, ada yang kurang maksimal hasilnya. Kenapa? Ternyata karena ususnya buruk. Orang Indonesia ususnya buruk. Teman-teman tahu nggak bangsa Indonesia ini bule-bule, kan kita udah masuk di Amerika. Udah masuk di Malaysia. Kalian tahu nggak? Negara-negara lain tuh kalau lihat testimoni kankernya Indonesia, bingung-bingung loh. Orang Indonesia tuh kankernya bisa bentuknya aneh-aneh semua. Salah satunya tahu nggak kenapa? Karena usus kita, bangsa Indonesia, usus kita adalah satu-satunya bangsa yang nggak makan probiotik di dunia. Kita nih bangsa kita nggak makan probiotik. Ibu-ibu pernah nonton film Korea nggak? Apa tuh sayuran yang selalu mereka makan? Kimchi. Probiotik adalah bakteri baik hasil dari makanan yang difermentasi. Kalau kita kan makan ayam, nasi, kangkung, sambal, betul? Kalau enggak sup, soto, nasi, enggak ada probiotik. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau Eropa ada tuh probiotik, wine. Jepang, natto, mereka makan. Korea, kimchi. Karena kita haram. Nggak ada probiotik. Usus kita kotor. Orang Indonesia ususnya kotor. Bapak Ibu gampang kalau mau lihat usus Anda bersih atau enggak. Kalian kena gampang pilek. Gampang batuk. Ada kena virus dikit paling gampang tuh batuk pilek. Rasa-rasa masuk angin. Kayaknya badan mau dipijit mulu. Mau dekorok mulu. Itu tanda imun tubuh kita rendah. Gampang sakit. Ngerti ya? Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa itu? Karena usus kalian kotor. Nah probiotik yang bersihin usus. Imun tubuh kalian hidupnya di usus 80-90%. Ngerti ya teman-teman ya? Yang makan pindang, nasi gandul, nasi padang, nasi gudeg, ususnya Allah Akbar. Udah pasti. Ngerti ya teman-teman ya? Sedangkan lain orang Jepang, dimasak enggak, ngerti ya? Disantan nggak ada, digoreng jarang. Makanan Jepang jarang digoreng tuh. Kalau kita nggak goreng nggak enak. Ngerti ya teman-teman ya? Anda harus tahu tubuh kita ini mungkin ada triliunan sel, tapi ada puluhan ribu triliun bakteri di tubuh kita. Kita manusia, kalau orang bakteri anggap manusia ini termasuk bakteri yang paling besar. Ngerti ya? Tubuh kita ini triliun bakteri, gampang membusuk, ngerti ya? Jadi usus kalian selama jorok, penyakit pasti datang.
Kista miom pasti datang tuh, nanti tua. Pelihara aja nggak apa-apa. Nah makanya Utsukushi ini adalah pelengkapnya. Makanya Subarashi, Utsukushi satu paket sendok dan garpu. Anda nggak bisa minum Suba tanpa Utsu. Nutrisinya nggak bagus diserap, nggak maksimal. Kalian bayangin nggak tubuh kita banyak gembel, cacing, naga, masuk Subarashi, nggak ada guna. Ngerti ya? Makanya Subarashi Utsukushi adalah sendok dan garpu, nggak bisa dipisahin. Kalian mau terapi Suba, harus sama Utsukushi. Nah itu Utsukushi. Paten pertama anti tumor, naikin imun untuk terapi hepatitis C. Untuk membantu efek dari kemoterapi. Khusus wanita di atas 40 tahun. Kalian wajib cek payudara di atas 40 tahun. Kenapa? Karena angka kanker payudara itu dari 10 wanita, 1 kanker payudara. Tinggi nggak tuh teman-teman? Tinggi nggak? Dari 10 wanita, 1 kanker payudara. Tinggi nggak? Tinggi sekali. Nah kenapa wanita harus ngecek? Karena pengalaman saya, wanita yang bisa urus dirinya adalah wanitanya aja. Karena kalau dari 10 istri yang sakit, 10 suami yang sakit, 9 istri akan jaga, 1 aja yang kabur. Tapi kalau 10 istri sakit, 9 suami kabur, cuma 1 yang jaga. Beneran Bapak Ibu, kadang kita nggak sakitnya dia udah kabur. Jadi kalian 40 tahun, cek. Ngerti? Ada benjolan, langsung ke dokter. Langsung buat apa? Tahu ini ganas atau enggak. Ini berat atau enggak. Nanti dia dokter saranin, kalian mau tambah nutrisi Utsukushi, oke. Jangan dibalik. Ada benjolan, nggak mau ke dokter, minum Utsukushi. Nggak boleh. Ngerti ya teman-teman ya? Karena telat dikit kanker. Telat dikit, nggak ada yang bisa tolong Bapak Ibu. Payudara, kanker payudara di Indonesia nomor 1 tingkat kematian paling tinggi. Dicek tuh Bu, harus cek sendiri. Suami mah nggak ada yang peduli Bu, tahu pegang aja nggak ngecek. Istri harus yang ngecek, pegang ya, 40 tahun ke atas cek. Di Indonesia tinggi sekali kanker payudara. Ibu mau lihat koleksi kanker payudara saya banyak. Banyak banget, kenapa? Anggap sepele. Ngerti ya? Ada benjolan, bukan ke dokter, alternatif. Ke dukun, ke orang pinter yang gak pinter. Orang pinter ya dokter, udah titik ya. Gak ada dukun, gak boleh ke dukun. Dan rata-rata meninggal itu karena gitu, ngerti ya? Karena mereka ke alternatif dulu, udah parah, baru ke dokter. Bye-bye, udah telat semuanya. Paham ya Bapak Ibu ya? Gak usah takut, ada benjolan, oke hadepin, cek. Apa ini? Ganas bukan? Tumor bukan? Atau apa? Udah selesai cek, udah ada SOP medisnya, kalian mau lengkapin sama AFC, oke. Enggak apa-apa. Tapi dokter nomor 1. Jelas Bapak Ibu? Dengerin saya ya, apapun produk kesehatan bilang jangan ke dokter, dah dia sesat. Pasti sesat. Ada apa-apa nggak tanggung jawab juga. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ini yang benar, ini yang harus dijalanin. So Utsukushi, testimoni paling tingginya pasti tumor dan kanker. Anda bisa lihat semua, tapi testimoni ini nggak bisa dibilang klaim untuk kesembuhannya ya. Saya mau kasih lihat kalian orang-orang yang terbantu. Ini anak kecil di Cirebon, kanker mata, sebelah kanan dia udah berhasil membaik, foto sama David Beckham. Kanker lidah, autoimun, ini tolong jangan lihat yang di bawah semangka. Ini autoimun juga. Ini kanker, mungkin nih kalau nggak hidung nasofaring ya. Teman-teman, bisa kelihatan slide ini? Di belakang bisa? Ini adalah salah satu tujuan kami ngundang Bapak Ibu di sini. 1, Bapak Ibu, kami ngerti mungkin kalian butuh produk ini, mungkin juga enggak. Betul? Enggak apa-apa, enggak harus beli juga. Tapi tujuan kami ngundang kalian ke sini karena cerita ini. Jadi ini anak Bu,
Anda bisa lihat ya, muka normal, lalu kena kanker tuh. Ini kena kanker nih teman-teman. Dalam waktu 4-6 bulan aja, Anda bisa lihat mukanya langsung hancur. Bisa lihat? Bapak Ibu, kalau ini didiemin 1 tahun, menurut kalian gimana anak ini? Bisa mati, bisa benar-benar jadi hancur sekali. Enggak semua orang punya BPJS. Itu teman-teman harus ngerti. Betul ya? Enggak semua punya BPJS Bapak Ibu. Enggak semua. Anda lihat nih anak ini. Kenapa kami undang kalian ke sini? Karena ini. Anak ini udah hancur kayak gini. Gak ada duit buat BPJS. Dia tahu AFC. Anak ini tahu AFC. Bukan dari orang member AFC. Ngerti ya? Jadi orang yang tetangganya yang nggak member AFC bilang ke orang tuanya, coba cari produk Jepang namanya AFC. Siapa tahu akan bantu anak itu. Orang tuanya cari, minumin anaknya. Anda bisa lihat di sebelah kanan dia datang ke acara LOP itu. Normal. Artinya apa? Bapak Ibu, kami ngundang kalian ke sini. Mau kalian butuh produk ini atau enggak apa-apa. Mau beli enggak juga enggak apa-apa. Tapi boleh enggak informasi yang kalian tahu hari ini jangan putus di Anda. Boleh? Boleh? Karena siapa tahu besok tujuan kalian dijodohkan datang ke sini. Besok kalian bisa lihat ada orang stroke yang udah enggak bangun. Kalian bayangin enggak? Kalian cuma modal mulut kalian kasih tahu aja orang stroke itu mungkin bisa terbantu. Betul? Bisa jalan lagi. Karena hidup gak selalu melulu soal duit. Duit penting, tapi di kami nggak melulu soal itu. Jadi boleh nggak teman-teman yang datang ke sini tidak putus informasi di Anda hari ini? Boleh? Kalau nggak boleh, tolong pintu ditutup di situ. Jangan biarin ada yang keluar. Canda ya. Next, produk ketiga adalah Hikari. So, dulu waktu ada Suba Utsu, saya paling suka Utsukushi pribadi. Masuk Hikari, sekarang this is the best of the best. Bu Ibu, yang kenal saya 6 tahun yang lalu. Saya orangnya super agresif, tau gak? Agresif Bu. Ini kalau ada lampu udah naik saya. Wah agresif banget. Saya minum Hikari, saya benar-benar bisa rasain dari Agustus saya minum. Mood saya kesannya jadi lebih bijaksana aja. Yes! Boleh lah ya. Tapi benar-benar saya kasih tahu ya produk ini apaan ya. Jadi teman-teman produk AFC ini, Hikari ini diciptain khusus. Jadi kalau Suba Utsu ini anggap aja standar operasional deh. Bu Ibu. Kalian bosan sakit, kalian udah capek minum obat sana sini nggak membaik. Oke Suba Utsu saya ambil. Sebagai standar operasional. Kalau Hikari ini case-nya ada tertentu khusus. Karena diciptakan memang khusus untuk satu anak ADHD, autism. ADHD, anak kebutuhan khusus. Yang ngomongnya lambat, sensorik problem, semua disorder. Ini memang diciptain khusus. Karena anak kebutuhan khusus itu di Indonesia rata-rata diterapi, betul? Tapi nggak ada di nutrisinya. So nutrisi ini diciptain sengaja khusus. Dari formulanya, dari rasanya, memang goalnya buat anak kecil. Itu anak-anak semua ADHD, anak autism itu nggak gampang Bapak Ibu. Mau coba produk baru nggak gampang. Makanan aja dia milih-milih. Nah Hikari ini diciptain khusus. 1, anak kebutuhan khusus. 2, buat otak. Yang demensia atau Alzheimer. 3, mata. Yang punya gangguan. Plus, minus, katarak. Jadi khusus tuh 3. Jadi target yang minum ini siapa? Anak kebutuhan khusus atau orang tua yang punya masalah mata sama otak? Ini. Nah saya minum, cocok. Saya minum. Lebih tenang nomor 1. Mood saya nggak meledak-ledak. Saya orangnya meledak-ledak Bu. Kayak orang kesurupan gitu. Lebih tenang. Ada member gini agak, udahlah. Ya. Besok kayaknya mau nyalon langsung deh. Enggak. So ini otak, mata, anak kebutuhan khusus ya. Is good. Ini saya paling suka dari rasanya, efeknya, benar-benar kerasa tenang. Kalau nggak sih gebu-gebu Bu orangnya. Semuanya vegan kalau ini. Semua vegan dari tumbuhan, bukan dari kalau SOP ada marine placenta, sarden, kalau Utsukushi ada salmon DNA, kalau ini pure dari tumbuhan. Nano size-nya juga kecil banget.
Patennya yang paling keren adalah meningkatkan tingkat diogenesis itu regenerasi sel otak ya, Bapak Ibu ya. Meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Keren kan? Ini paling cocok. Teman-teman yang ngerasa suka blank-blank, gampang blank, lupa. Kalian minum ini, sebulan 2 bulan pasti bisa beda. Benar-benar rasain. Dan tidur. Saya nggak tahu ya, saya tahu teman-teman satu ruangan ini nggak minum. Cuma kalau kalian minum ini, saya kayak minum SOP pertama lagi, gampang ngantuk lagi. Very good, the best of the best. Pak, ya nggak apa-apa Pak, agak tutup tangan. Iya, oke. Jadi mata, ya anak kebutuhan khusus, rata-rata minum 3 bulan baru kelihatan tingkatnya. Saya juga banyak testimoni yang gak suka belajar, jadi suka belajar. Serius ini, gak terserah kalian percaya atau gak, nyobain aja. Hikari ya teman-teman ya, rata-rata anak kecil. Oke, AFC produknya aman gak sih? Itu pertanyaannya selalu. Kita punya sertifikat organik. Organik tuh non kimia sama sekali. Jadi orang hamil bisa minum gak? Hamil. Menyusui, anak kecil, anak gede, bisa minum, bebas. Organik, bebas hormon, radiasi nuklir aman, halal MUI. Wah gila. Mungkin kalau kalian dengar produk Indonesia halal MUI biasa. Bapak Ibu di Jepang untuk dapat halal MUI susahnya luar biasa. 3 tahun prosesnya. Bawa orang MUI ke sana. Dan pabrik AFC ada satu-satunya sampai detik ini. Pabrik Jepang yang sertifikasi halal MUI. Wah susah banget. Karena teman-teman tahu ya, MUI adalah Indonesia. Betul ya? Jepang bukan MUI, jadi bikin itu MUI susah. Luar biasa. Karena kenapa sih kalau gitu kita ngurusin capek-capek? Karena produk ini di Indonesia, pasti ditanya gitu. Halal nggak? Halal. Halal Jepang, mana halal MUI-nya? Tanya terus. Akhirnya alhamdulillah kita udah buat. Dan yang nanya juga udah nggak ada. Nah, itulah alhamdulillah. Cocok. Katanya susah jualan soalnya udah nggak halal MUI sih. Udah halal MUI. Dia juga tetap nggak bisa jual. Ya udah. Nggak apa-apa ya. Kita sebagai orang Indonesia, pokoknya bukan salah kita aja. Semua harus ada yang salah. Betul ya? Salah ininya lah, salah itunya. Oke, produk kita BPOM, FDA approved, halal Jepang, halal MUI, masuk MIMS juga. Makanya kenapa di AFC banyak dokter, karena produk kita masuk MIMS, buku acuan dokter tuh untuk tulis resep. Biasa aja kalau produk masuk resep ya, nggak hebat ya. Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa Bu. Sekali harus tepuk, nggak tepuk. Oke, jadi kalian udah kenal. Subarashi, Utsukushi, Hikari kalian udah dengar. Sekarang adalah AFC-nya. Jadi AFC ini teman-teman adalah perusahaan farmasi di Jepang. Salah satu perusahaan tertua. Itu aja, tertua kita di Jepang. Kalian gak perlu takut nih MLM, gak ada sih kayak gitu. Karena ini adalah perusahaan farmasi. Ini adalah Go Public di Jepang. Masuk Indonesia 2018. Masuk Semarang 2019. Alhamdulillah masuk. Lancar, tumbang. Bangun lagi, tumbang lagi. Bangun lagi, tumbang lagi. Yang ini lagi masa pembangunan lagi. Jadi artinya kami kuat tuh Bu, ya kah? Kalau nggak pernah tumbang belum tentu pernah bangun. Kami udah lumayan 3 kali bangun tumbang Semarang ini. Tiap mau masuk, orang sini mah nggak mau keluarin duit yang kayak gini. Nggak apa-apa masuk aja. Sekarang banyak tim, orang-orang hebat di AFC di Semarang banyak datang. Ini kantor ya teman-teman ya, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Kita juga, perusahaan ini memang perusahaan Jepang. Produk ini juga memang produk Jepang. Tapi kenapa jadi bisnis, makanya bisnis ini jadi milik Indonesia karena ini. Kami juga bangun puskesmas sama Pak Menteri Kesehatan. Alhamdulillah dia masih kepilih, jadi fotonya masih bisa dipajang. Dia masuk, ini sama Pak Mike ya. Saya yang fotoin.
Enggak, saya emang ada. Tapi saya merasa kurang cocok lah kalau saya foto samping orang-orang gitu ya. Nah ini bangun puskesmas kedua ya. Ada Pak Ernest, ada Pak Mike juga. Tapi saya nggak ada di sini. Ini di Poso ya. Ini seperti biasa, mau masuk bulan puasa. Nggak boleh ria, nggak boleh sombong. Jadi best selling produk nggak dijelasin ya. Pertumbuhan member terbanyak nggak dijelasin. Best selling juga nggak dijelasin. Nomor 1 juga nggak dijelasin. Ini juga rekor muri juga nggak dijelasin. Karena ria, nggak boleh sombong. Sekarang kita 5 menit terakhir. 5 menit terakhir saya minta Bapak Ibu yang mau ngantuk, tahan ngantuknya. Tinggal 5 menit. Acara ini juga akan berakhir dalam waktu 5 menit. Serius, saya mau Bapak Ibu nyimak. Kenapa? Kalian sudah jelas sama produknya, betul? Betul? Lalu bisnisnya, sebagian orang anggap saya nggak peduli bisnisnya, saya cuma mau produknya. Betul? Padahal untuk kalian anggap produk ini mahal karena kalian nggak mau dengerin bisnisnya. Bisnis ini anggap kalian bisa minum gratis. Dengerin aja dulu. Kalau nggak tertarik dari awal, nggak apa-apa. Pahami dulu. Tertarik nggak tertarik tuh kalau udah jelas baru pilih tertarik atau nggak tertarik. Jangan di depan Bu. Jangan nilai dari bukunya, sampulnya. Baca isinya baru tahu ya. Kalian udah setengah isinya nih. Perusahaannya udah tahu. Produknya udah tahu. Sekarang kalian masuk setengah babnya lagi. Cara dapetin duitnya. Cuannya. Penting nggak? Bapak Ibu, tadi sebelum saya mulai saya bilang gini. Kenapa bangsa ini susah maju? Bangsa kita Indonesia. Saya kasih tahu dulu. 1, karena bangsa kita sampai hari ini mindsetnya adalah cari duit adalah cari kerja. Ngerti ya? Cari duit adalah cari kerja. Jadi kalau orang mau dapat duit harus cari kerja. Ini udah nggak benar. Ngerti ya teman-teman ya? Karena kalau kerja jelas-jelas nggak akan dapat duit. Gaji UMR Semarang berapa ayo? 3,5 juta. 1 bulan 3,5 juta. Bapak Ibu jujur ya. Sama saya ya. Apakah layak kalau kita kerja sehari 8 jam. Dapat gaji 3,5 juta. Saya mau tanya sama teman-teman yang udah lewatin masa itu. Layak gak? Oh layak nih. Layak apa enggak? Gak ada yang layak Bu, gak ada yang boleh manusia di Indonesia dapat 3 juta sebulan, gak ada yang boleh. Mana bisa, itu hidup buat makan aja. Buat sekolahin anak, cicil motor, cicil rumah, gak akan bisa. Ini yang harus diputus dalam hidup kita, bahwa dapat duit gak selalu harus cari kerja. Setuju gak sih? Bayangin untuk kerja minimum ijazah S1. Betul ya? Kalau mau dapat tuh 3,5 juta, harus kuliah. Itu yang bikin susah bangsa kita maju. Ini serius. Makanya saya pribadi datang, kelilingin dari Aceh sampai Papua. Setiap tahun, ini tahun ke-7 saya. Kelilingin Bu, buat apa? Siapa tahu, saya nggak minta 500 orang di sini matanya kebuka. 1 aja kebuka, udah cukup tuh buat saya. Ngerti ya teman-teman ya? Kenapa Pak? Itu 1. Jadi harus sarjana dan dapat gaji 3,5 juta. Aduh 3,5 juta mah gak usah sarjana. Itu 1. Nomor 2, orang bangsa kita suka lupa kerja mati-matian 58 tahun pensiun. Setelah pensiun gimana? Kalau dia PNS, dia lumayan dapat 2 juta tiap bulan. Betul ya? Kalau dia swasta gak ada udah, mati-matilah. Nah sekarang kalau dia PNS dapat 2 juta sebulan. Bisa makan nggak 2 juta di Semarang? Saya yakin bisa. Tahun ini. Kalau 20 tahun lagi nggak akan cukup. Karena 20 tahun yang lalu harga nasi goreng, harga mie ayam 1.500 rupiah. Bapak Ibu masih ingat? Tahun 90, 1 piring nasi goreng depan jalan 1.000 sampai 1.500 rupiah. 20 tahun kemudian 15.000. Hari ini kalian yang pensiun, hari ini dapat 2 juta, cukup. 20 tahun lagi tidak akan cukup lagi. Itu teman-teman harus tahu. Orang Indonesia pensiun rata-rata jadi gembel semua.
Kalau nggak gembel, nyusahin orang tua. Nyusahin anak. Maaf, bukan orang tua. Nggak, ini fakta. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang saya ngomong di panggung, please dengerin ini. Karena di AFC nggak peduli kalian sarjana atau enggak. Satu, kami juga nggak peduli kalian tua atau muda. Pengalaman atau enggak ada yang peduli. Nggak ditanya tuh bisnis AFC. Lulusan apa? Nggak ditanya. Pengalaman apa? Nggak ditanya. Cuma ditanya satu, mau siap jadi keluarga kita nyoba atau enggak? So pertama saya akan jelasin bisnis di AFC. Teman-teman, bisnis sama AFC, satu, nggak ada modal. Kalian cuma beli produk ini aja. Berapa yang harus dibeli? Satu paket. Satu paket isinya 2 box. Satu paket isinya 2 box. Kalian boleh pilih 2 biru Subarasi atau 2 ungu Utsukushi atau 1 biru, 1 Utsukushi, 2 Hikari, terserah. Pokoknya pilih satu paket isinya 2 box. Sampai sini dulu jelas? Jelas ya? Hanya membeli. Satu box isinya harganya 1,8 juta. Jadi satu paket 3,6 juta. Saya mau nanya dulu nih sama teman-teman, mahal nggak 3,6 juta? Hah? Mahal, karena kita cuma mau lihat harganya aja. Teman-teman, kalian tadi udah dengerin Subarasi, Utsukushi, Hikari. Satu dunia, kecuali di Jepang, tidak akan ada produk yang sama kayak Subarasi, Utsukushi, Hikari. Nggak akan ada, Anda menemu di mana. Nasi goreng 50.000 akan jadi mahal kalau ada yang jual nasi goreng yang sama, udangnya sama, sapinya sama, satu jual 50, satu jual 30. Betul? Maka yang 50 mahal. Kalian Subarasi, Utsukushi, Hikari, sampai detik ini nggak ada produk yang sama. Nggak ada Marine Placenta selain Subarasi. Nggak ada triple probiotik Salmon di Fukui dan selain Utsukushi dan Hikari. Tidak akan pernah ada. Sampai sini jelas ya? Oke, lanjut. Jadi kalau mau jadi keluarga AFC, member AFC, 3,6 juta satu paket. Saya kasih contoh ke kalian. Contoh, saya kena asam lambung. Bapak Ibu tahu nggak kalau kena asam lambung nggak akan bisa sembuh? Tahu nggak nih? Berobat kemanapun, dokter manapun, rumah sakit manapun, asam lambung nggak akan sembuh. Karena penyebab sesungguhnya adalah cicilan, ya betul. Lu ada cicilan nggak kebayar, pasti asam lambung, Bu. Cobain aja. Anda masuk pinjol, bunganya gede, pasti langsung asam lambung. Oke, saya kena asam lambung, coba berobat gak ada yang sembuh. Akhirnya nyerah. Cobain Suba Utsu, minum membaik. Dengar nih baik-baik nih. Saya cerita ke teman saya. Contoh, saya cerita ke bapak. Kenapa? Karena dia pinjol juga, udah pasti asam lambung juga. Ngerti ya teman-teman ya? Saya minjol, dari dia yang kenalin pinjolnya. Pasti saya asam lambung, dia asam lambung juga. Saya cerita sama bapak. Dia beli juga satu paket. Nih dengerin nih. Dia beli juga satu paket. Saya langsung dapat duit 300.000. Dengar gak nih di belakang? Modal asam lambung. Bukan jelasin kayak gini, saya cuma ceritain ke bapak. Dia beli juga, malam itu, jam 12 malam, saya akan dapat duit 300.000. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman ya. Kalau saya kerja di Semarang, 8 jam kerja harus kuliah. Lulus, orang tua jual sawah, buat saya lulus. Kerja di Semarang, digaji 3,5 juta. Orang tua saya udah syukur, alhamdulillah. Karena saya bisa keterima kerja. Dapat 3,5 juta, 8 jam kerja. Betul nggak? Hidup kita kayak gitu semua. Sekarang saya, Bapak Ibu, modal asam lambung tadi. Cerita ke Bapak, saya dapat duit 300.000. Besok saya juga lakuin 8 jam kerja. Jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi Allah cuma closingin satu orang. 9 pagi sampai 5 sore. Cuma satu yang beli. Saya dapat 300.000. Pertanyaannya, 1 bulan dapat berapa? 300.000 kali 30 berapa? 9 juta. 9 juta adalah 3 kali UMR. Gak harus ada yang beli banyak. Saya cuma perlu satu yang beli. Dari saya ikhtiar jam 9 pagi.
pulang jam 5. Kayak orang kerja, kenapa nggak mau? Orang yang lain digaji 3,5 juta mau, 8 jam kerja. Betul nggak sih? Apalagi dapat 9 juta. Masa saya nggak mau 8 jam kerja? Cuma satu aja yang terima, 300.000. 1 bulan 9 juta. Plus, itu ada plusnya tuh Bu. Ada bonus tim. Saya akan dapat 13.500.000. Hanya satu yang beli loh. Bapak Ibu saya tanya, kalau warga Semarang, atau nggak usah warga Semarang, teman-teman di ruangan ini. Saya nggak pukul rata ya. Anggap yang hari ini lagi bingung ngapain. Anggap hari ini lagi mau bisnis, nggak ada pengalaman. Bisa dapat 9 juta per bulan, kira-kira cukup nggak buat teman-teman? Halo? Kira-kira bakal cukup nggak? Karena kalau enggak, saya balik pertanyaannya Bapak Ibu. Buat teman-teman yang maaf, usia udah 62 tahun, usia 58 tahun, sekarang mau ngapain kalau saya tanya? Hari ini dibalik ya. Nggak ada AFC, kalian nggak tahu tentang AFC. Kalian umur 62 tahun, hidup makin susah. Pertanyaannya, siapa yang mau terima Anda kerja? Jawab dulu. Andai kata kedua, bisnis. Dari mana datangnya? Itu yang saya datang hari ini teman-teman, ke teman-teman semua. Bapak Ibu, kami datang di AFC, datang ke Semarang. Berapapun tumbang, berapapun kami akan datang bangun. Kami nggak butuh pengalaman, kami nggak butuh pendidikan Anda, kami cuma nanya ke kalian, mau nggak kita berjuang coba. Kami nggak tahu, nggak bisa jamin semua orang bisa sukses di AFC. Tapi saya yakin, bagi yang mencoba, mungkin sukses, mungkin enggak. Bagi yang nggak mencoba, jelas tidak akan kemana-mana. Buat teman-teman yang di Semarang, kalau mau jadi bagian keluarga AFC, kami nggak tanya ada duitnya atau enggak, cukup atau enggak, mampu atau enggak. Kami cuma nanya, siap enggak jadi keluarga AFC? Saya mau ngundang ke depan panggung bersama kami untuk coba bernyali, naik ke panggung bersama-sama sama saya di sini. Mampu nggak mampu, ada nggak ada, pusing atau nggak pusing, naik ke panggung, maju, berani lawan tuh ketakutan-ketakutan itu untuk sama-sama di panggung ini. Saya hitung sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak usah peduli siap gak siap, takut atau gak takut. Naik dulu anak kita. Gak usah pikir gak tahu, nanti kami ajarin. Gak usah pikir gak paham, nanti kami bantu paham. Tapi siap nggak jadi keluarga AFC? Sama-sama. Ada yang suaranya bagus bisa nyanyi. Hai dok. Apa kabar dok? Long time no see. Hari ini teman-teman di Semarang bisa lihat kami yang ada di panggung ini. Jadi bagian dari keluarga AFC. Nanti kita mau nyanyi semua karena cinta. Siapa tahu hari ini akan jadi hari baru yang akan mengubah semua masa depan kita. Semua. Oke, saya bisa nyanyi, ayo nyanyi bareng-bareng yuk. Oke. Sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri
Bapak Ibu semua, terima kasih datang ke sini. Mudah-mudahan hari ini jadi hari baru buat kita semua. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke Bapak Ibu semua, yo thank you banget.